buka ruangan deh. Sorry ya, saya masih buka ruangan yang semester sebelumnya. Oh iya, sorry. Oke, terlihat semua slide ya. Oke. Kita mulai ya. Untuk pertemuan 8 ini lebih ke arah cara kalian requirement gathering. Requirement gathering ini kan banyak ya prosesnya. Jadi untuk mengolah data atau misalnya untuk dapetin requirement, permintaan, proses yang harus dilalui pada saat melakukan perancangan apa saja. Oke, ini sama halnya seperti yang kalian kerjakan di project sebenarnya. Jadi cukup banyak tahapannya, cuman memang banyak teknik ya, lebih tepatnya banyak teknik yang bisa kalian gunakan untuk memperoleh sebuah data collection atau requirement. Oke. Nah, di sini konsepnya sih sebenarnya ada beberapa konsep yang bisa kalian gunakan untuk mendapatkan analisa data awal, yang bisa digunakan sebagai mungkin nantinya sebagai ruang lingkup, rumusan masalah, lalu kemudian tujuan, manfaat, terus apa saja sih yang harus masuk ke dalam scope atau ruang lingkup project atau misalnya produk yang akan kalian develop nantinya. Oke. Nah, jadi pertama kalau untuk menentukan sebuah requirement, atau permintaan, fokusnya itu adalah apa yang mau kalian develop dulu, apa yang mau kalian develop berdasarkan dari permasalahan yang ada. Nah, dari permasalahan yang muncul, maka dapat kita ketahui kira-kira solusinya itu seperti apa. Dan sebenarnya banyak kasus ya di sini, tergantung kalian melihat mau memberikan solusi yang bagaimana. Oke. Nah, sebenarnya untuk requirement sendiri, ini fokusnya banyak ya. Bisa kalian fokusnya ke bagaimana cara men-solve ya, atau kalian fokus ke dalam perancangannya dulu. Oke. Jadi kalau di sini kita mulai dari perancangannya, kita lihat dulu. Biasanya kita akan melihat pertama kali adalah permasalahan yang ada, lalu proses sebelumnya itu seperti apa, sehingga bisa memberikan solusi yang lebih efektif
agar proses yang mungkin sebelumnya belum terkomputerisasi menjadi terkomputerisasi. Oke, dan agar tujuan dan manfaat dari pengembangan proyek atau produk tersebut bisa berguna nantinya. Oke. Nah, ini banyak banget requirement yang bisa kalian gali ya. Jadi biasanya dilihat dari data yang real, data statistik, atau misalnya dari hasil wawancara, olah data, okay, atau kuesioner. Terus bisa dilihat juga dari membandingkan aplikasi sejenis, sehingga kalian tahu kekurangan aplikasi sejenisnya itu apa dan kelebihannya itu apa nantinya. Oke. Nah, lalu kemudian di sini mungkin ada sedikit perbedaan ya, antara requirement, design, sama evaluation itu pasti berbeda. Tahapannya mungkin rata-rata sama ya. Requirement kita harus cek dulu permasalahannya seperti apa, terus kemudian scope-nya, ruang lingkup yang mau disesuaikan, terus kemudian problem solving yang mau diberikan. Nah, desain juga sebenarnya kurang lebih tahapannya akan sama. Kita harus merancang dulu desain awal, terus kemudian kita ajukan, kayak di testing lah istilahnya, di testing. Kalau misalnya ada revisi berarti harus diperbaiki. Oke. Dan evaluasi pun melakukan hal yang sama. Ada tahapan-tahapan sendiri. Prosesnya memang sama, cuman memang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nah, terus cycle-nya, ini sebenarnya cycle sih tergantung dari masing-masing prosesnya ya. Jadi kan memang ada sebuah proses perancangan aplikasi atau perancangan program yang mungkin di mana cycling-nya cuma satu lah kita hitungan. Jadi tidak ada cycling, jadi cuma satu proses saja. Tapi ada yang dia itu bisa cycle, jadi bisa berulang. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, dia bisa memperbaiki di tahapan-tahapan tertentu. Oke. Nah, ini ada beberapa kayak semacam question yang mungkin sering digunakan buat kalian mendapatkan requirement. Oke. Jadi yang pertama itu adalah what. Oke. What di sini apa sih yang mau kalian dapatkan dari requirement? Oke, biasanya untuk memahami permasalahan yang ada di user saat ini. Oke, atau aktivitas ya atau prosesnya yang saat ini sedang terjadi. Terus kemudian dari what ini kita akan mengetahui kira-kira kebutuhan dari user itu seperti apa. Oke. Jadi kalian udah tahu harus mulainya dari mana, permasalahan yang mau di-solving itu nanti akan seperti apa solusinya. Oke. Nah, terus how-nya ini bagaimana kalian memberikan solusi yang terbaik. Oke. Jadi ini berdasarkan step to step ya activity-nya. Jadi yang pertama kali kalian harus mengetahui nih, udah tahu ya jelas permasalahannya seperti apa. Lalu kemudian di sini kalian harus concern. Kira-kira mau analis ya itu mau fokus untuk mendapatkan hasil requirement dengan lebih detailnya lagi menggunakan teknik seperti apa. Istilahnya menganalisa ya. Jadi menganalisa nggak cuma berdasarkan dari requirement, tapi bisa juga berdasarkan observe. Oke. Lalu kalau misalnya udah sesuai, nanti tinggal di tahapan terakhir ya, oke, disesuaikan dengan permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi cocokkan apakah solusi yang akan ditawarkan itu bisa menjawab atau membantu semua permasalahan yang ada atau tidak. Oke. Nah, lalu kemudian di sini why-nya. Why-nya tuh biasanya akan jadi pertanyaan. Kalau memang produk atau misalnya sistem ini dibuat, apakah benar-benar akan membantu proses yang sebelumnya itu sudah berjalan? Oke. Anggaplah prosesnya itu masih manual. Terus kalian akan membuat itu menjadi sebuah yang lebih efisien atau terkomputerisasi. Apakah benar-benar akan membantu atau membangun proses tersebut akan menjadi lebih efisien, lebih baik lagi dibanding proses yang sudah jalan saat ini, yaitu manual. Kalau ya memang dari hasil pengumpulan setiap requirement-nya itu, sehingga didapatkan sebuah solusi, lalu ketika kalian analisa ternyata solusi yang diberikan itu juga bisa membuat sebuah proses yang berjalan sebelumnya itu menjadi lebih efisien, otomatis ini bisa lanjut ke tahap berikutnya, develop nantinya. Oke. Nah, ini
secara teori ya. Jadi memang seperti ini prosesnya. Nah, pertanyaannya itu why-nya itu pasti banyak. Kenapa why-nya banyak? Ini sangat penting karena kalau misalnya tidak ada kesepakatan yang jelas, kayak requirement yang jelas atau analisis yang detail, itu akan menghasilkan sebuah aplikasi atau sistem yang mungkin kurang sesuai ya untuk si penggunanya. Oke, jadi ekspektasinya si pengguna atau klien itu bisa beda-beda. Oke. Sedangkan dari kalian sisi developer, ketika kalian collect data, oke, atau data gathering atau requirement yang ada, itu udah cukup banyak sehingga bisa banyak nih kayak banyak ide-ide yang bisa kalian terapkan sehingga prosesnya itu bisa berjalan lebih efisien nantinya. Oke, bisa aja pengembangannya tuh kayak kalau eh, nah, kalau misalnya requirement-nya itu kurang detail, kurang baik, oke, maka kalian akan bisa mendapatkan asumsi yang berbeda-beda. Oke, seperti contohnya di gambar ini. Oke, ini sebagai ilustrasi aja. Kalau misalnya kalian mendapatkan requirement yang tidak jelas, maka kalian bisa membayangkan, kalian bisa menggambarkan, oh ya udah, misalnya saya mau bikin ayunan. Nah, ayunannya modalnya apa sih? Bahannya apa sih? Permasalahannya seperti apa? Kenapa? Kenapa ayunan itu menjadi sebuah permasalahan di sini? Oke, karena saya cuma punya satu pohon besar. Nah, berarti kan kalian harus memikirkan modal ayunannya mau yang seperti apa? Modal dari bahannya itu yang seperti apa yang ada, yang tersedia saat ini. Oke, kalau misalnya tidak detail, maka kalian bisa menggambarkannya juga banyak jenis tampilan. Oke, karena si klien cuma bilang, saya mau bikin ayunan, saya punya pohon besar, selesai. Tapi kalian tidak gali lagi, misalnya, kalau selain punya pohon besar, punya material apa saja, misalnya kayu, atau tali, atau misalnya ada ketentuan khusus menggunakan bahan-bahan tertentu, apakah ayunannya itu harus menghadap ke sudut arah tertentu. Nah, itu benar-benar harus detail. Karena kalau nggak detail, nanti akan ada banyak asumsi sehingga apa yang dipikirkan si developer dengan hasil analisa requirement itu jadi bisa berbeda-beda. Oke, jadi memang harus diskupkan agar tidak melenceng seperti ini ya. Kalau kalian tidak menskupkan, istilah kata ruang lingkupnya tidak dibatasi, maka ketika seseorang melihat atau melihat produksi atau sistem kalian, itu akan berasumsi, oh berarti produk atau sistemnya itu bisa memiliki fitur ini, A, B, C, D. Tapi ternyata pas dijalanin, fitur A, B, C, D itu tidak sesuai dengan ekspek dari si penggunanya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Requirement ini sangat penting untuk dasar awal. Oke. Nah, terus kemudian ya, ini requirement ini memang penting. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apa sih yang diperlukan oleh si pengguna, seberapa perlu sih mereka sehingga bisa menyesuaikan dan bisa membuat sistem atau prosesnya itu lebih baik lagi. Oke. Ini sebagai contoh aja. Oke. Jadi ada sebuah case ya, di mana di sini ada sebuah produk ya, ada permasalahan di mana weather station fails to transmit reading. Ya. Terus rationalnya failure to transmit reading might be indicate the weather station called maintenance. Oke. Kayak semacam dia proses membaca, oke. Tapi ini tergantung dari masing-masing station, oke, untuk weather-nya. Oke. Dan kalau misalnya itu terjadi permasalahan, maka otomatis show product shall list. Nah, dia akan jadi permasalahan di dalam produk atau sistem yang sedang dikembangkan karena ini masalahnya communication. Oke. Jadi cuaca itu sangat berpengaruh di sini. Oke. Nah, seperti ini jadi kayak simple aja, oke. Kalian juga harus bisa
istilah kata melihat, kayak menganalisa, kira-kira kesalahannya kenapa sih ini? Ini udah benar-benar dijelaskan bahwa kesalahannya itu adalah weather station. Oke. Jadi kalau misalnya weather ya itu bermasalah, otomatis transmisi yang digunakan itu juga bermasalah karena dipengaruhi oleh cuaca. Oke. Sumbernya ya ini. Terus criteriation, oke, ini setiap station tuh harus seperti apa sehingga semuanya tuh bisa berjalan atau berproses dengan lebih baik lagi. Oke. Nah, ini sebagai contoh, ya requirement-nya ini biasanya based on case one by one ya, oke, kasus tertentu. Terus kemudian mungkin akan ada use case ya. eh, Kalian udah dapat use case belum? Kayak harusnya udah deh ya. Oke, event use case kayak ini juga bisa mendeskripsikan. Jadi dari permasalahan ini bisa diterapkan ke perancangan use case-nya mau seperti apa nanti untuk requirement-nya. Oke. Nah, ya ini saya kasih contoh dulu aja kali ya. Em, oke, eh, iya sih, sebentar. Ini saya ada satu contoh ya, satu contoh yang saya mau close ribuan, collapse ribuan. Satu contoh yang seperti ini. Ini memang apa ya? Saya boleh bilang ini penelitian mahasiswa saya sebelumnya, oke, yang udah lama. Jadi kita lihat dulu judulnya ya. Nanti takutnya kalian penasaran ini judulnya apa nih? Oke. Nah, judulnya ini nih, pengembangan aplikasi game virtual pet simulator dengan menggunakan augmented reality, platformnya Android. Oke, dikembangkan dengan menggunakan Android dengan game engine Unity. Nah, ini contoh aja. Jadi, pas pertama kali kalian mau membuat entah itu tugas akhir atau project atau apapun, dan yang pasti itu latar belakangnya harus jelas. Kenapa sih tiba-tiba muncullah judul itu? Oke, tadi kan pengembangan game virtual pet simulator ya. Oke, permasalahannya apa? Kenapa sih harus dibuat yang namanya game pet simulator? Nah, jadi di sini latar belakangnya cukup banyak. Cuma saya summarize aja ya. Jadi di sini olah datanya itu yang pertama adalah dia ngelihat dari tren teknologi saat ini yang sedang berkembang itu apa. Oke. Nah, sekarang yang lagi berkembang tuh rata-rata mobile phone. Oke, maka itu dia mau membuat sebuah sistem, oke, atau membuat produk yang akan jalan di platform mobile. Oke, lalu kemudian dispesifikin lagi. Mobile itu kan banyak jenisnya ya, ada iOS sama Android. Nah, dia akan melihat di dunia ini atau di Indonesia lah ya, rata-rata penggunaan smartphone untuk yang iOS sama yang Android itu komposisinya berapa banyak. Oke. Nah, ternyata pas dilihat paling besar itu adalah Android. Nah, ini juga sangat mendukung permasalahan yang ada. Jadi permasalahan yang ada, oh sekarang itu teknologinya berkembang adalah mobile. Oke. Dan mobile-nya itu yang paling sering digunakan oleh uh, masyarakat saat ini adalah Android. Oke. Sehingga dia fokusnya ke sini. Gitu. Lalu kemudian, kenapa dia mau bikin virtual pet simulator dengan menggunakan augmented reality? Oke. Karena augmented reality itu juga teknologi yang sedang berkembang saat itu. Oke. Jadi dia mau mengcombine antara augmented reality dengan mobile. Oke. Nah, lalu kemudian kenapa dia tiba-tiba kepikiran idenya ada virtual pet simulator? Oke. Karena selain dia menjelaskan tentang augmented reality itu teknologinya seperti apa, oke. Nah, kebanyakan augmented reality itu berperannya tuh untuk game. Maka dia akan cari kira-kira game apa yang bisa dimain sehari-hari, tapi nggak bikin orang kecanduan, oke? Dan orang bisa stop kapan aja, oke? Tapi tetap harus bisa di-maintain, oke? Nah, di sini
dia ada kepikiran kayak bikin sebuah game, oke. Gamenya itu adalah pet simulator. Kenapa pet simulator? Karena dia itu kepikiran kayak permasalahannya adalah kalau misalnya ada orang pengen tahu nih dia punya rasa empati atau enggak, oke. Terus dia punya mungkin keinginan untuk merawat hewan peliharaan, tapi tidak bisa karena kondisi lingkungan. Mungkin dia tinggal di apartemen yang tidak memperbolehkan hewan peliharaan atau sejenisnya. Nah, sehingga bagaimana caranya dari melihat peluang-peluang seperti itu, ya banyak orang yang mungkin jenuh dengan game-game yang saat ini atau gimana. Nah, dia gabungkanlah teknologi virtual reality, augmented reality dengan mobile, oke. Lalu kemudian di sini dia bikin kayak pet simulator karena banyaknya mungkin orang yang pengen memelihara hewan, tapi mungkin dengan lingkungan, situasi, dan kondisi yang tidak memungkinkan. Oke, jadi dia buatlah seperti ini. Nah, dia sempat kayak semacam search, mencari tahu kira-kira game yang paling populer itu yang seperti apa sih temanya. Oke, ternyata tema yang paling populer di Januari itu kayak macam Sims 3. Oke, World of Warcraft itu kurang populer waktu. Oke. Nah, sehingga dari sini dia melihat nih karena banyaknya kita pengen tahu gimana sih caranya seorang itu bertanggung jawab terhadap peliharaannya. Oke. Nah, maka berdasarkan ini dia buatlah sebuah aplikasi itu. Ya, jadi permasalahannya ini timbul, oke, untuk cari tahu pengalaman seorang pemilik berperan dalam memelihara hewan peliharaan. Oke. Nah, ini permasalahannya. Nah, nanti dari sini, dari informasi yang sudah dijabarkan, teknologi yang sudah diinformasikan, yang akan diterapkan nantinya, baru didetailkan permasalahan. Oke, jadi disummarize gitu. Permasalahannya adalah gimana sih caranya orang bisa memiliki hewan peliharaan, tapi mungkin nggak bisa karena terbatas situasi atau lingkungan. Oke. Terus bagaimana sih memberikan pengalaman buat seseorang yang mungkin mau memelihara hewan peliharaan, oke, tapi belum bisa nih, oke, mungkin karena alergi atau sejenisnya, oke. Terus bagaimana cara mendapatkan attachment dari hewan peliharaan secara virtual. Jadi memang harus di-maintenance ya, walaupun sebenarnya masih bisa ditinggal. Nah, ini untuk pemusatan masalah. Nah, nanti di ruang lingkupnya itu diskupkan. Jadi kayak yang tadi udah dijelaskan di latar belakang, kan diperjelas ya bahwa aplikasi ini memang dibuat untuk smartphone dengan tipe platformnya itu adalah Android. Oke, terus kemudian aplikasi game yang akan dibuat itu tipe genrenya adalah simulator. Kenapa simulator? Karena kita lihat dari statistik tren saat itu. Memang yang paling tinggi adalah Sims 3. Sims 3 itu kan simulation ya. Oke. Terus aplikasi game ini dibuat dengan menggunakan implementasi augmented reality. Oke. Nah, terus ada juga nih kayak di sini dia menggunakan teknologi apa selain menggunakan augmented reality. Misalnya software yang dikhususkan itu adalah Unity 3D, oke, atau extension Vuforia. Terus untuk yang 3D-nya ini itu dibuat dengan menggunakan software Blender untuk bentuk 3D-nya ya atau karakter 3D-nya. Lalu kemudian ruang lingkup berikutnya ini tidak memerlukan koneksi internet karena sifatnya adalah offline. Ini perlu diinformasikan ya, karena kalau enggak nanti takutnya mereka nggak tahu cara mainnya, terus tiba-tiba harus menggunakan paket data yang kita nggak tahu jumlahnya berapa banyak. Oke, jadi ya bisa dijelaskan ini adalah cara offline. Oke, tidak menggunakan koneksi internet. Nah, baru dari sini kalian menjelaskan tujuannya buat apa sih ada aplikasi ini. Oke. Tujuannya tadi pertama untuk membuat aplikasi pet simulator ini. Oke. Kegunaannya buat apa ya? Membuat aktivitas si penggunanya untuk lebih bertanggung jawab. Untuk lebih mengetahui cara memelihara hewan yang baik. Oke, walaupun sebenarnya hewannya itu sifatnya adalah simulator. Oke.
terus mengetahui agar si penggunanya itu memahami teknologi augmented reality. Nah, manfaat ya, pengguna tidak memiliki hewan peliharaan dapat tetap memiliki hewan peliharaan, tapi dalam bentuknya virtual. Oke, jadi dia juga merasakan walaupun dia tidak bisa merasakan secara real. Terus memberi atau menambah pengalaman memelihara hewan peliharaan bagi pengguna yang tidak atau belum memiliki hewan peliharaan, pengguna lebih memiliki attach, dengan hewan peliharaan virtual dengan adanya teknologi augmented reality. Oke. Nah, ini sebagai tujuan dan manfaat. Nah, nanti baru masuk ke metode penelitian. Kalau metode penelitian ini yang tadi saya bilang, cara prosesnya sama, cuma mungkin tekniknya beda-beda aja. Oke. Nah, untuk analisanya itu biasanya banyak cara ya. Jadi untuk analisa biasanya pengumpulan data, terus kemudian bisa juga kuesioner, bisa juga studi literatur, oke. Bisa juga observasi, ya itu untuk analisanya. Oke, jadi kalian bisa melakukan analisa dengan menggunakan cara apa? Data gathering, observasi, sama studi literatur. Oke. Nah, terus ada juga metodologi pengembangan aplikasi. Ini sih sebenarnya balik lagi ke kalian. Kalian mau pakai metodologi apa? Oke. Oke, jadi ini sebagai contoh aja ya. In case kalau misalnya nanti ke depan suatu saat nanti kalian disuruh bikin tugas akhir atau misalnya proposal, ya kalian bisa benar-benar menggali latar belakang atau permasalahan yang ada dengan lebih baik. Oke. Kita balik dulu ke sini. Nah, terus ada beberapa mungkin requirement yang beberapa jenis requirement ya yang perlu kalian ketahui. Jadi ada yang sifatnya itu functional requirement, kegunaan dari produk atau sistem yang akan di-develop nantinya. Itu kegunaannya buat apa? Terus data requirement, ya ini biasanya data yang diperlukan ya, entah itu akurasi, terus kemudian ukuran, terus pembanding, statistik dan yang lainnya memang yang diperlukan sebagai requirement kalian. Ya, nanti peletakannya gimana? Peletakannya berarti kalian bahas di permasalahannya. Nah, terus kemudian ada environmental requirement. Nah, environmental requirement ini tergantung dari di mana si sistem atau produk yang akan di-develop nantinya atau yang akan dirancang nantinya itu apakah mempengaruhi lingkungan sekitar atau tidak. Oke. Jadi ini untuk yang environmental requirement. Nah, terus kemudian untuk environment sebenarnya ada saya sebutnya subtopiknya sendiri ya di dalamnya. Oke, ada beberapa aspek yang mempengaruhi environment atau lingkungan, oke, dalam mengolah requirement di sekitar. Oke. Yang pertama fisik environment ini kayak semacam sensasi yang mungkin dirasakan oleh si pengguna. Ya, misalnya light, noise, movement, dust, semua yang sifatnya itu adalah di lingkungan sekitar, tapi memang dirasakan oleh si pengguna. Nah, kalau social environment itu yang koresponden atau berkomunikasi dengan atau berinteraksi dengan sosial. Oke, entah itu dengan menggunakan telepon atau misalnya conversation, oke, atau dengan media lainnya. Oke. Nah, terus organizational environment ini bagaimana si pengguna itu kira-kira akan bisa mengikuti, oke, setiap requirement atau analisa yang ada, oke. Jadi ini sebenarnya untuk mengetahui kira-kira dari lingkungan sekitar atau organisasi yang biasa menggunakan sistem yang mungkin prosesnya udah lama dan kalian mau membuat lebih baru atau lebih up to date, di-remake lah mungkin ya. Ini mereka perlu yang fasilitas atau teknologi yang seperti apa biar mereka bisa menggunakan juga. Oke. Nah, terus ini teknik ini lebih ke teknologi yang mungkin kalian mau terapkan nanti di problem solving kalian. Seperti tadi contoh, kalau yang tadi saya kasih contoh Word itu, dia menerapkan yang namanya augmented reality.
Oke, karena dia mau menggunakan teknologi tersebut untuk dikenal oleh banyak orang nantinya. Gitu. Oke. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lanjutannya, requirement-nya apalagi, itu user karakteristik. Yang seperti saya bilang, sifat penggunanya itu seperti apa. Atau saya selalu sebutkan adalah target pengguna. Oke, kalau tadi virtual pet simulator yang saya kasih contoh, itu target penggunanya adalah orang yang memang suka dengan hewan, oke, tapi mungkin memiliki keterbatasan, tidak bisa memelihara hewan, oke, karena mungkin di lingkungannya tidak diperbolehkan, oke, atau sejenisnya. Ya. Jadi ini user karakteristik ya. Kalau dibilang ada target usernya nggak ya? Kalau dibilang dia sifatnya itu game, berarti nggak ada target user ya. Tapi biasanya sih, kalau kalian mau lebih spesifikin, itu diperbolehkan. Kayak misalnya target usernya, oke deh kita mau melatih tanggung jawab si pengguna. Oke, kalau mau untuk melatih melihat tanggung jawab pengguna, kalian bisa mulai mungkin dari ya target usernya 4 tahun ke atas lah. Oke, kita pengen lihat dia tuh benar-benar konsisten nggak sih dalam merawat si pet simulator itu, sebagai contoh aja. Oke, terus next di sini persona, di mana di sini kan banyak tipikal user ya, dan kalau yang namanya karakteristik dari pengguna juga beda-beda, nggak bisa disamain. Oke. Dan skill-nya juga beda-beda. Jadi jangan sampai kayak contohnya tadi pet simulator, kalian mau melatih tanggung jawab si pengguna. Kita mulai dari 4 tahun ke atas. Nah, jangan samakan karakteristik anak 4 tahun dengan karakteristik mungkin anak umur 12 tahun, yang kondisinya mungkin juga seperti itu. Oke. Tapi kan kebutuhannya beda ya. Kalau 4 tahun mungkin masih diajarin untuk tanggung jawab. Kalau 12 tahun itu diajarin untuk lebih konsisten. Oke, jadi kalau pet simulator kan nggak mungkin ya kalian ninggalin udah dikasih makan, ditinggalin berhari-hari, ya lama-lama game over juga gamenya. Oke. Nah, ini jadi kita lihat juga dari user skill-nya, terus karakteristik dari penggunanya ya. Oke, jadi personanya di sini. Oke. Jadi di sini ke ya di mana si penggunanya itu kira-kira mengetahui atau memiliki skill atau pengetahuan yang seberapa sih untuk pengembangan dari sebuah software atau produk nantinya dari berdasarkan requirement ini. Oke. Terus kemudian usability goals sama user experience goals. Nah, di sini sebenarnya requirement lain, oke, mungkin yang bisa kalian gunakan sebagai nilai tambahan requirement kalian. Oke. Jadi tujuannya untuk apa, terus harapannya si pengguna itu akan bisa melakukan apa, itu sebenarnya kalian bisa tambahkan, oke, sebagai requirement. Oke. Nah, untuk data gathering ini cukup banyak ya. Saya boleh bilang sih banyak jenisnya. Oke, jadi buat dapetin data yang relevan, oke, atau yang sesuai itu banyak jenis yang bisa kalian gunakan. Bisa menggunakan interview, bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan observasi langsung, lihat langsung di lapangan, oke. Bisa langsung melihat studying documentation, researching similar product, oke, atau kita sebut sebagai membandingkan, oke. Nah, biasanya yang nomor 5 ini memang ada, ini beneran cuma 5 nggak ya? Sorry, takutnya kepotong. Oke. Ya, ini untuk yang nomor 5 ini bisa sama, oke. Jadi bisa kalian bandingkan juga dengan aplikasi sejenis yang mungkin prosesnya sama, tapi buat melihat kayak plus minus ya gitu loh. Oke. Jadi contoh, saya kasih contoh yang tadi Pet Simulator, tapi di sini untuk yang analisa aplikasi sejenis ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini, oke. Nah, di sini Pet AR Virtual Pet.
Oke, ini memang nama pembanding aplikasi sejenis ya. Jadi ada ini Airpad Simulator, Dogigochi, oke, Air Dragon Pet. Oke, hewan peliharaannya biasanya satu-satu. Karena nggak bisa multi lah ya, nggak bisa multi hewan peliharaan. Terus tipe hewannya di sini mungkin anjing bayi naga. Oke. Dan ini sistem operasinya Android sama iOS, ini Android dua-duanya. Oke. Terus bahasanya Inggris dua-duanya, ini dengan menggunakan metodologi augmented reality, tipenya marker. Ini marker class, berarti nggak pakai marker sama sekali. Ini marker, jadi harus ada markernya. Terus cara interaksinya ini dengan menggunakan tombol layar, oke. Ini dengan menggunakan marker lagi, oke. Nah, yang mau dikembangkan di riset ini sebenarnya adalah mirip seperti ini, cuma mungkin yang membedakan adalah tipe hewannya. Oke, di sini tipe hewannya itu dia nggak cuma anjing aja, tapi dia bisa pilih mau anjing atau kucing. Oke, sistem operasinya Android, grafiknya itu 3D, bahasanya juga bahasa Inggris. Ini augmented reality dan ini tipe AR-nya itu adalah markerless dan tombol layar pada layar. Oke. Jadi nilai positifnya apa? Nilai positifnya di sini tipe hewannya itu nggak cuma satu tipe hewan, tapi ada beberapa tipe hewan. Gitu. Oke. Ini untuk studi pembanding dengan aplikasi sejenis ya. Oke. Nah, terus data gathering yang lain mungkin ini sebagai panduan aja. Bagaimana sih cara mengumpulkan data gathering berdasarkan requirement? Oke, pertama kalian harus fokus ya. Jadi kebutuhan dari user atau stakeholder itu seperti apa? Oke. Terus proses yang sekarang sedang dijalankan itu kalian sudah harus memahami. Ya. Terus yang dua, ini juga kalian bisa meminta, meminta masukan dari beberapa nggak cuma stakeholder, tapi juga dari orang-orang yang memang menggunakan proses tersebut sebelumnya. Yang mau kalian perbaiki prosesnya atau kalian buat sesuatu menjadi komputerisasi. Nah, terus kemudian di sini kalian juga bisa melakukan banyak teknik. Okay. Kalian bisa secara grup atau bisa perwakilan salah satu aja untuk menggali lebih dalam sebenarnya permasalahan yang ada itu seperti apa di mereka. Oke. Okay. Terus kalau misalnya sudah ya kalian udah dapat datanya, nanti dikelompokkan disesuaikan, oke, okay, agar kalian bisa kayak merancang untuk tahapan berikutnya. Oke, tahapan berikutnya entah itu desain atau entah itu tampilan yang sesuai, oke, sehingga user requirement-nya juga sesuai, tampilannya itu sesuai dengan user requirement yang diharapkan. Oke. Nah, di sini task description di sini kegunaannya untuk apa? Sebenarnya kayak buat skenario aja sih, buat kalian tahu kira-kira kalian harusnya ngerjain tahapannya apa aja sih. Kayak ya plan. Oke, plan yang saya berikan ke kalian itu kan ada beberapa yang saya kasih schedule. Nah, itu adalah task description sebenarnya. Jadi tugas-tugas yang harus kalian selesaikan dalam satu satuan waktu itu bagian yang mana aja. Oke. Nah, ada banyak description yang mungkin bisa dijabarkan. Yang pertama dengan menggunakan skenario, yang kedua itu use case, yang ketiga itu adalah essential user case atau task cases. Oke. Nah, kalau skenario ya biasa cuma deskripsi aja ya. Oke, dijelasin, dideskripsiin sama persis seperti yang saya minta di to do plan. Oke, to do plan-nya di Teams. Oke. Jadi kalian jelasin kalian maunya seperti apa, kalian jelasin alurnya, permasalahannya, requirement-nya, ruang lingkup yang akan dibatasi, oke, dan skenario yang mungkin akan kalian gunakan sebagai perancangan awal kalian nantinya. Itu sifatnya adalah skenario. Nah, ini sebagai contoh skenario aja ya. Jadi di sini ada contoh ya, kayak semacam latar belakang tapi bentuknya skenario ya.
Oke. Jadi skenario dia itu salah satu member, dia mau mencari film yang dibuat oleh Martin Scorsese, oke. Dan dia tuh nggak hafal judulnya, tapi ya dia tahu kurang lebih film itu sekitar 2006 atau 2007. Jadi dia datang ke sebuah website, terus dia cari dalam pencarian itu, dalam tipenya itu adalah tipe direktor. Oke. Nah, tapi direkturnya itu banyak banget dengan surname yang diawali dengan huruf S. Oke. Lalu setelah di-scrolling satu persatu, maka di sini dia menemukan yang namanya Martin Scorsese dan dia melihat detail mengenai si direktur tersebut. Nah, dari list movie yang sudah dikeluarkan oleh si direktur Martin Scorsese ini, dia dia melihat film yang ingin dia lihat sebelumnya. Oke, The Department. Ya, judulnya The Department. Lalu setelah masuk ke club member, masukin username sama password, maka dia bisa melakukan peminjaman peminjaman film ini. Jadi ketika passwordnya itu sudah dikonfirm, maka dia sudah bisa melakukan peminjaman dari periode peminjaman dan melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditagihkan oleh sistem tersebut. Nah ini contoh skenario-nya. Oke, bisa juga dalam bentuk seperti ini atau bisa juga dalam bentuk yang yes. Oke. Nah, di sini ada yang in limit scenario, distinct system use. There are three something of notes. Oke. Ini dia buat secara lebih sederhana ya. Jadi long list name movie that user has scrolled through the last details. Oh, oke. Jadi kalau user biasa bukan member ya, dia tetap bisa melakukan pencarian. Tapi ya dia tidak bisa melihat detail dengan lebih jelas untuk film-film yang ingin dicari. Kenapa? Karena untuk detailnya itu dia hanya bisa melihat kalau dia as a member. Kalau si usernya atau penggunanya itu adalah member. Nah, ini kita bisa melihat di sini. Kalau ini tipe yang task description dalam bentuk skenario. Nah, kalau berikutnya ini dalam bentuk yang task description dalam bentuk use case. Ya, use case ini biasanya dalam bentuk gambar. Dan ini sebenarnya kalau saya boleh bilang teorinya tuh beda-beda. Use case itu teorinya beda-beda, banyak jenisnya dan tergantung juga atributnya. Ada yang teorinya atributnya itu lengkap, ada yang teorinya atributnya itu nggak lengkap. Jadi kalau untuk menggunakan use case, saran saya pastikan dulu kalian mau menggunakan teori yang mana. Menggunakan teori yang mana, terus kemudian kalian juga harus pastiin semua atributnya itu jelas dari setiap penjelasan yang ada. Nah ini sebagai contoh aja, ada sebuah use case, ya dia digambarinnya dengan actor. Actor itu anggapannya adalah user. Kegunaan dari use case itu sebenarnya kan interaksi antara aktor dengan sistem. Nah, dari interaksinya ini kita pengen melihat penggambaran use case-nya itu seperti apa. Interaksi si aktor dengan sistemnya itu seperti apa. Jadi contoh di sini ada use case di mana dia retrieving the visa requirement dengan menggunakan travel organizer with the normal course being that information about the visa requirement available. Oke. Ya, requirement untuk menggunakan travel organizer. Dia itu kayak pengguna, dia mau dapetin sebuah visa, tapi menggunakan istilahnya menggunakan perantara yaitu travel organizer. Jadi yang pertama, sistemnya harus ngapain? Sistemnya harus memiliki pilihan visa yang diinginkan tuh yang seperti apa. Terus kemudian apakah ada requirement vaksinasi yang diperlukan? Karena kan mungkin ada beberapa wilayah atau negara yang ketika visiting itu vaksinasinya itu sudah harus ada untuk
si pengguna yang akan mengunjungi negara tersebut. Oke. Terus si pengguna di sini dia akan memilih jenis visanya. Oke. Terus dia setelah memilih jenis visanya, dia masukin nama country-nya, destinasi dari country-nya. Oke. Terus kemudian si pengguna itu dia akan masukin nama negara yang mau divisiti. Oke. Terus cek negaranya itu valid untuk dikunjungi atau tidak. Oke. Kalau misalnya udah, maka dia akan confirm untuk nationality dari si penggunanya. Oke, apakah si nationality pengguna itu boleh visit ke negaranya atau tidak. Kalau misalnya udah, maka dia akan masuk sebagai pengguna dengan nationality yang ada di dalam paspornya. Oke. Sistem akan mengecek requirement visa yang diperlukan untuk masuk ke negara tersebut berdasarkan dari si user pemegang atau yang memiliki kebangsaan tertentu. Oke. Sistemnya ini akan muncul dari visa requirement. Oke. Kalau misalnya udah, maka dia akan print out requirement yang diperlukan. Dan dia akan cetak semua requirement yang diperlukan untuk pembuatan visa tersebut. Nah, user akan memilih untuk mencetak requirement tersebut. Nah, prosesnya tadi segini banyak ya, kalau dijabarin. Tapi kalau digambar secara use case, itu sebenarnya sederhana. Jadi, ada travel agent sama traveler. Nah, traveler ya, dia punya identitas, oke, dan dia ingin melakukan request visa, oke. Terus dia juga perlu request vaksin, in case kalau misalnya negara yang dia kunjungi itu memang memerlukan vaksin tertentu, oke. Jadi, kenapa penjabaran sedetail ini, tapi penggambaran seperti ini? Karena gini, yang namanya use case itu adalah tahapan awal. Ketika dia tahapan awal, memang digambarkan secara general. Jadi proses yang sama mungkin tidak akan digambarkan berkali-kali, tapi cukup satu aja. Kenapa? Karena fungsionalitasnya sama. Oke, jadi ini penggambaran use case memang lebih sederhana. Jadi kalau dibilang use case kan berdasarkan dari fitur-fitur yang ada di sistem, iya benar. Tapi kalau fiturnya itu prosesnya sama antara satu fitur dengan yang lain, kenapa harus digambarin berbeda di sini? Buat aja satu. Kenapa? Karena prosesnya sama. Gitu. Tapi kalau dibilang, iya prosesnya sama, tapi kan approval-nya berbeda-beda misalnya. Tetap aja digambarkan sama, approval-nya berbeda-beda. Kalau untuk approval, kalian bisa detailkan dengan diagram yang lain. Oke, kalau use case itu benar-benar general. Ya, jadi kalau kita lihat biasa, oh ya udah di sini ada actor travel agent, terus di mana dia bisa ngecek nih status travelnya, detail yang dituju oleh si traveler, ya, sesuai atau enggak. Nah, si traveler sebenarnya dia cuma perlu 3 aja. Yang pertama, dia punya pegang identitas dia ngecek identitas dia bisa masuk ke negara yang dituju atau tidak. Yang kedua, dia ingin mendapatkan yang namanya requirement visa, atau visa yang syarat-syarat visa yang diperlukan untuk menuju ke satu negara tersebut. Terus yang ketiga, kira-kira di negara yang mau dituju oleh si traveler ini, apakah memang memerlukan vaksin tertentu yang harus dipersiapkan sebelum mengunjungi negara tersebut? Oke, jadi sebenarnya cakupannya cuma 3 itu. Ya, jadi yang digambarkan juga cuma seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian di sini ya kegunaan dari use case sendiri adalah kan seperti tadi saya bilang use case kan interaksi antara actor dengan sistem. Jadi dia memang menggambarkan siapa saja sih si user atau si pengguna yang bisa berinteraksi dengan sistemnya. Oke, yang bisa mengakses sistem tersebut. Oke. Nah, terus kita bisa melihat juga dari sisi sistemnya. Oke. Sistemnya kalau misalnya merespon, dia akan berkoresponden atau memiliki respon ke user yang mana, ke actor yang mana. Oke. Dan sebenarnya ini juga bisa use case ini kayak cakupan apakah proses dari sistem yang digambarkan itu sesuai dengan proses relay atau tidak.
Oke. Nah, ini karena penggambarannya secara use case ya. Nah, untuk essential use case ini sifatnya itu lebih detail, tapi mungkin ada beberapa bagian yang tidak direpresentasikan secara detail. Oke, jadi kayak semacam dibikin secara abstrak. Oke, jadi di sini strukturnya dengan menggunakan naratif ya. Oke, yang pertama namakan setiap all over intention, name the express all over. Oke, name the express all. Oke, setiap express yang ada itu akan diberikan penamaan yang sesuai, oke, untuk interaksi dari si penggunanya. Terus yang kedua, mendeskripsikan setiap tahapan untuk aksi yang dilakukan oleh si penggunanya, terus kemudian mendeskripsikan setiap tahapan dari yang direspon oleh si sistemnya. Oke. Ini essential user sama kayak user description ya, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Oke, karena kan itu sifatnya narasi ya. Oke. Terus dijelaskan juga kalau misalnya ada respon dari actor, maka feedback dari sistemnya akan seperti apa. Jadi ada respon sama feedbacknya seperti itu. Tabelnya ya seperti ini. Iya benar, berarti kayak use case naratif ya. Cuman mungkin ini kurang detail ya, karena kalau use case naratif kan dia ada kayak bagian-bagian tertentu ya. Kayak actor yaitu siapa, terus ada yang post action, pre-action, terus kemudian action sama post action ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah terjadi post action, itu dia ada respon ke sistemnya seperti apa, atau feedback dari sistemnya bagaimana. Oke. Nah, user ini find the visa requirement, maka sistem responsibility-nya adalah dia harus mengecek dulu destinasi sama nationality yang dimiliki oleh si penggunanya. Ini supply requirement information. Nah, si user tuh menginginkan agar si sistem itu bisa memberikan informasi mengenai requirement visa yang diperlukan oleh si penggunanya. Nah, di sini sistem akan merespon setiap informasi yang ada di dalam datanya. Nah, terus kemudian obtain the personal copy of visa, di sini dia akan mengcopy, dia akan bisa mendapatkan informasi berupa syarat-syarat pengajuan visa. Oke. Nah, di sini offer information in different format. Nah, formatnya disesuaikan dengan sistem yang ada ya, jelas ya. Karena nggak mungkin kayak, oh ya udah deh saya minta format, tapi sesuai formatnya saya mau seperti ini. Enggak, tapi sesuai dengan tampilan di sistemnya seperti apa. Terus kemudian di sini disesuaikan dengan format yang ada. Di sini dia memberikan informasi sesuai dengan format yang disampaikan. Misalnya, dia perlu dalam bentuk print. Oke, maka di sistem ini dia akan mencetakkan dalam bentuk misalnya PDF. Tapi kalau misalnya si usernya perlu dalam format, saya biar gampang, biar ada checklistnya, saya dalam bentuk Excel aja deh. Oke, maka dia akan siapkan dalam bentuk Excel. Jadi tergantung dari format permintaan si user ya. Dan yang tersedia di sistem jelas ya. Oke. Oke, terus ya berada aktor juga sebenarnya use case ini sangat mempengaruhi dari sistemnya juga ya. Jadi associate dengan user role. Jadi user role-nya nggak cuma actor. Actor kan ada banyak jenisnya. Itu juga seperti yang tadi saya bilang, kalau satu sistem itu dia punya approval, berarti approval-nya itu berarti bisa mengakses sistem tersebut juga. Nah, ketika dia bisa mengakses sistem tersebut, approval-nya sampai mana? Gitu. Kalau ini sistemnya adalah sistem approval ya. Nah, terus kemudian actor di sini ya could be another system. Actor juga sebenarnya bisa menjadi sebuah sistem. Ya, ketika dia menjadi approval ya dia juga merespon setiap request dari aktor lain. User role di sini ya ini tergantung role yang diberikan dari sistemnya. Jadi kan ada sistem yang dia bagi ke beberapa jenis role ya. Ada yang sifatnya itu adalah GUES, admin, super admin, ya seperti itu. Oke. Terus ini use case-nya ini juga memproduksi setiap user role. Okay. Ini juga menentukan ya. Jadi satu use case itu kan tidak mungkin bisa diakses oleh banyak user role ya.
karena kan dibatasi. Ya namanya kalau misalnya ada user role misalnya, super admin berarti dia bisa mengakses semua. Tapi kalau guest, kayak misalnya dia hanya member, dia pasti tidak bisa mengakses use case yang mungkin hanya bisa diakses oleh si admin atau super admin. Oke, jadi memang ada keterbatasan use case kalau seperti itu. Oke. Oke, selesai. Ini mungkin saya kasih lihat. Saya ada use case ada nih. Nah, ini contoh use case-nya ya. Kebetulan penggunanya cuma satu, role-nya cuma satu. Tidak ada yang sifatnya itu adalah super admin. Memang hanya untuk dimainkan. Jadi, kalau kalian lihat yang seperti ini, berarti super admin ini siapa? Super admin itu developer. Dia langsung hardcore semua. Oke. Nah, di sini kayak misalnya, oh ya udah berarti penggunanya dia bisa memilih hewan peliharaan, bisa mengatur kamera area, mau dari sisi mana, terus kemudian mengurus hewan peliharaan. Nah, di sini kebetulan dia punya dua fitur, yaitu feeding, kayak memberikan makan, atau kayak game, memberi game, atau kayak bermain dengan si hewan peliharaannya. Terus kemudian di sini ada contoh, dia bisa change color, change color si pet ya. Terus mengubah pengaturan, kayak setting volume atau suara, dan keluar dari aplikasi. Ini sebagai contoh aja. Dan ya, kita lihat satu video ya. Through the crowd trainings lesson on now that we've gone through the crowd trainings lesson on collect requirements, well, let's review the inputs, outputs, tools, and techniques, starting, of course, with the inputs. What we have there, well, one being that charter, which gave us the idea of what we're going to be doing in this project and why. And so that's probably going to give us some guidance on what the requirements are going to be for the scope and what we need to work on. And also then we should have things in our project management plan, and I'm drawing the file folder because it's going to include lots of plans, but really the ones that most important you want to concern yourself with is how do we plan to manage the scope, so the scope management plan, and how do we plan to manage the requirements, so the requirements, of course, because this is collect requirements, so the requirements management plan. Also, you could use various different project documents that might be at your disposal or use or being elaborated as you progressively move through the project. Things like your assumption log. You could also have your stakeholder registry. Things like that might be useful in order to know, well, what do we assume about the requirements? What do we know about the requirements? Who are the stakeholders? What are they thinking and why? And what are we already documenting in terms of their information? So also there could be various different other documents. There could be business documents, and these business documents could be in many different formats. Of course, well, what is the purpose of this project and what are we after and how does this align to our strategy? All those kind of various different documentation. So this is just a general term to collect it all. And if we're working with external primarily, but even an internal, you might have an agreement between each other that says, well, we're going to do things in this sort of way and how long, and this is what's there. Sometimes if you are building a project or a product for somebody in particular, they might have all the details exactly what they want, and you are just to fulfill those expectations per the agreement. And as always, we'll have those environmental, so I'm going to draw some buildings here to stand for our environmental, enterprise environmental factors, as well as, if we have our binders that I'll use here to represent the various different organizational process assets, like templates. Maybe we already have a way to organize this or do this. And so that would be the OPAs, or organizational process assets. And now from there, those are your inputs, and the tools and techniques, well, there's a lot. So let's get going. One, we have, I'll draw this guy thinking,
and his experiences, his background, his education, whatever it is going to help us. Oh, now it looks like he's picking his nose. But in any case, it's our expert judgment. So the judgment of the teams, their technical knowledge, what they know, what they can bring to the table. And then we are going to be collecting a lot of requirements, and so we need to make sense of it. So we need to analyze it. So it might be various different ways to organize it or to collect it, but it's hard to kind of draw a picture for this. So I'm just going to write that the data analysis that is going to come together, as well as collecting that information. So I'll just draw some hands pushing data together, and so that will, just for general sake, add the data gathering. And so we can make sense of it, we can analyze it, we can even maybe represent it in certain ways. So I'll just draw that. Let's just pretend that they were sorted into piles, and so we can have our data representation. So however you want to graph it or fill it out, etc. How this is all done, you're going to have different people, different ideas, different expectations, and so the way that you can work with people and understand where they're coming from and why, and kind of work things out. That's the soft skills that are just really the interpersonal skills. How you deal with people, how you empathize, and how you actively listen, all those kind of things. You might even make, say, flow charts or Lean Six Sigma, or those various different charts that you might have. Let's say database here, which needs to go into this place over here, which then loops back this way, whatever the case might be. But you might have some drawings or diagrams that's going to show the context of what we're trying to get after. So context diagrams. It's another tool or technique that you can use. You can even build a little prototype, maybe out of wood or out of a computer, a little wireframe maybe. I'll draw this on a website, whatever that might be. But your prototype could be a tool and technique to help you understand the requirements and what's needed, especially if you're using some Agile, building something up and having it reviewed and looked at, and then going through the next iteration. All right, those are your tools and techniques. So the whole idea is to get requirements. Well, then we should have requirements. And so the requirements then should be documented in some way. So that really is dependent on your industry, what it makes sense most for you. So I'm just gonna kind of draw this big file or folder or document that is just all of our requirements. It could be a sheet of paper, it could be full database, whatever. But the idea is you have this documentation, however it meets the needs of you and your project, and you may also have a traceability. So if we have these various different requirements, we have the various different teams or groups, we can even try to chart them together so we know, okay, this spec 1, 2, 3, blah, 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 4 is traced back to this group here, and that way we know if we have any issues or when we plan things out, we know what kind of resources are necessary, what kind of cost to account it to, whatever the case might be. But this is our requirement traceability matrix. It's just another way really to organize our requirements that we have collected. So that's a quick look at the. Oke, jadi ya mundur dikit deh, nggak kelihatan gambar. Nah, jadi di sini kan kalian bisa lihat ya tadi penjelasannya. Jadi kalau yang namanya collect requirement tuh nggak gampang. Jadi semuanya tuh harus dilihat dulu, ditelaah satu-satu, diobservasi, lalu kemudian disesuaikan. Kalau misalnya udah, maka kemudian di sini dijalankan lagi, didokumentasikan ya pastinya ya. Kalau misalnya udah didokumentasikan, baru disesuaikan ya. Nah, kalau didokumentasi kan gunanya dokumentasi itu buat apa sih? Biar kita tahu requirement yang sudah dikumpulkan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya udah, ini makanya disebut ada agree ya, kesepakatannya. Biar apa? Biar kalau misalnya udah requirement-nya sudah tercatat, tiba-tiba di tengah jalan mereka mau mengubah, ya jangan sampai, karena kan udah setengah jalan ya.
gitu. Terus ya ini kalian bisa melakukan detail requirement tuh berdasarkan dari ini ya entah itu wawancara atau misalnya kuesioner atau jenis ya dengan lebih detail sehingga lebih tahu proses jalannya itu seperti apa dengan kalian mengintegrasi atau melakukan wawancara ke penggunanya langsung. Nah, terus kalau misalnya udah, datanya udah ada, tinggal dibuat kayak semacam rancangan ya, entah itu dalam bentuk konteks diagram, entah itu dalam bentuk mock-up, prototype, atau apapun itu juga diperbolehkan. Nah, kalau udah, ini karena semuanya bentuknya desain, ya udah, semua didokumentasikan. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum, Bu. Belum ya? Oke. Ini sebenarnya sedikit bingung sih dengan topik ini karena kayak itu kalau data gathering kalian bisa observe lebih sih dibanding yang kalau ada konsep teori dari sini. Cuman ya ini sebagai pemahaman kalian aja ya. Jadi in case kalau misalnya kalian nanti akan suatu saat nanti mungkin harus pastikan kalian akan ada yang namanya tugas akhir ya skripsi. Ya kalian pasti melakukannya proses seperti ini juga ya. What is that? Attendance. Total berapa ya? 33. Masuk semua. 32 ya. Oke, masuk semua. Requirement. Stabilis requirement ya. Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, ya materinya itu nanti seperti biasa nanti saya share ya, ini saya tambahin dulu. Oke, siapa tahu kalian Oke, kalau sudah
Terima kasih. Paling kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Stop share dulu ya. Oh. Tuh. Get my version. Oke, Bu. Kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau misalnya udah nggak ada tanyakan, udah boleh selesai ya kelasnya. Thank you, sampai ketemu minggu depan ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Iya. Ini aku end meeting ya for all ya.